Selamat pagi dan shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa pada awal minggu yang baru ini. Saya berharap bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami memuji-Mu pada pagi baru ini. Kami bersyukur untuk hari-hari pada minggu yang lalu yang telah kami lewati dalam penyertaan Tuhan. Dan dalam mengawali perjalanan hidup yang akan kami lalui pada sepanjang minggu ini, pimpin dan arahkan kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh-Mu Tuhan mencerai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada sepanjang minggu ini yakni panggilan yang tak dapat ditolak. Teks saya kutip dari Kejadian pasal 11 ayat 31, Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Tetapi saya hanya membacanya sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita perlu mengetahui siapakah Abram ini. Abram seorang yang berasal dari Ur Kasdim, yang ada di seberang sungai Efrat. Kalau di zaman modern ini, kita sebut negara Irak. Ia seorang penyembah berhala. Abram tinggal bersama Terah ayahnya, Nahor saudaranya, dan mereka adalah para penyembah berhala. Yosua 24 ayat 2. Di Ur Kasdim inilah pertama kali Tuhan memanggilnya untuk mengenal dan percaya kepadanya, serta diberinya misi untuk ia laksanakan. Panggilan dan misi Abram. Allah dalam kasih karunia dan kedaulatannya memilih dan memanggil Abram, seorang penyembah berhala, tidak saja untuk ia selamatkan, tetapi untuk mengemban misi Allah. Ini merupakan panggilannya yang efektif atau tak bisa ditolak, karena disertai kuasa Roh Tuhan yang menghasilkan respons iman dari Abram, yakni orang yang ia pilih. Tidak berbeda dengan kita sekarang ini. Melalui pemberitaan Injil yang kita dengar, Tuhan memilih kita untuk diselamatkan dan dipakainya untuk mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan ini bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia dan kedaulatannya. Sebab tidak ada seorang pun yang layak di dunia ini di hadapannya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Haran inilah rombongan Terah akhirnya menetap dan tidak melanjutkan lagi pergi ke tanah Kanaan. Sebab Terah yang menetapkan mereka berhenti dan tinggal di Haran. Sebab sejak Abram menceritakan panggilannya kepada Terah ayahnya, justru Terahlah yang mengajak keluarganya meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, seperti yang tertulis dalam Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya, berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Karena pengaruh Terah yang dominan, Abram lebih menuruti keinginan ayahnya daripada perintah Tuhan.
Mereka menetap di Haran. Dan disinilah kita dapati Abram tidak sepenuhnya menaati Allah yang memanggilnya. Dan itu ada konsekuensinya. Yang pertama, iman Abram tidak pernah bertumbuh atau bahkan mati. Yang kedua, secara rohani ia kering karena tidak ada firman yang menyegarkan jiwanya. Yang ketiga, hidupnya sia-sia untuk beberapa waktu lamanya berada di Haran. Namun saudara-saudara, setelah Terah mati, Allah kembali berfirman, dan perintah Allah kepada Abraham atau Abram satu, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah Tuhan ini kalau kita nalar, sulit untuk Abram menaatinya. Memang Abram sudah cukup mapan di Haran. Segala keperluan rumah tangganya, padang rumput untuk memelihara ternak-ternaknya, daerah pertanian yang digarapnya, semua sudah terpenuhi di Haran. Dan Allah minta untuk ia meninggalkannya. Tentu hal ini tidaklah mudah. Namun Abram telah percaya dan mengenal Allah sejak di Ur Kasdim. Maka ia menaati sepenuhnya untuk meninggalkan Ur Kasdim maupun Haran. Inilah hidup yang ditunjukkannya dalam sikap mempercayai Allah dan menaatinya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, dalam Yakobus 2 ayat 17. Nah, perbuatan Abram ini bukan perbuatan baik, seperti yang ditafsirkan banyak orang Kristen. Tetapi perbuatan yang menyatakan bahwa Abram orang yang beriman dengan mempercayai dan menaati Tuhan meski sulit. Inilah ekspresi iman Abram. Meski dia tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi dia tahu bersama siapa dia pergi. Yang kedua, pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ikatan kekeluargaan dengan komunitas keluarga besar merupakan tempat yang nyaman untuk kebersamaan dan dapat saling berbagi. Itulah sebabnya perintah untuk meninggalkan sanak saudara jauh lebih berat daripada perintah untuk meninggalkan negeri. Meski dengan berat hati, Abram taati perintah Tuhan, namun tidak sepenuhnya, sebab Lot pun ikut bersama-sama dia. Dengan kata lain, Abram tidak sepenuhnya menaati perintah ini. Dan akibat membawa Lot ini pasti juga membawa konsekuensi dari ketaatan yang tidak sepenuhnya ini. Tetapi saya tidak membahasnya di sini. Ketika Tuhan memerintahkan Abram ke tanah Kanaan, ia juga memberikan janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram percaya kepada Tuhan yang telah dikenalnya, dan apa yang ia janjikan, meski janji olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, tidak ia mengerti sepenuhnya. Tetapi ia percaya kepada Tuhan yang menjanjikannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengapa Tuhan memberi perintah kepada Abram untuk pergi ke tanah Kanaan disertai janji-janji? Karena Abram belum dewasa secara rohani. Ia baru mengenal Tuhan dan masih terus belajar menaati Dia, sehingga ia tidak sepenuhnya menaati Tuhan. Namun berbeda ketika Tuhan memintanya mempersembahkan Ishak, anak sematawayangnya. Meski tidak disertai janji-janji yang Tuhan berikan, namun Abraham taat sepenuhnya. Ini karena Abraham sudah dewasa dalam iman. Bukankah pengalaman Abram ini tidak berbeda dengan pengalaman iman kita juga? Memang iman ibarat otot. Ia akan bertumbuh kuat melalui latihan-latihan.
Oleh karena itu, latihan-latihan iman yang kita alami itu penting untuk menolong kita bertumbuh dalam iman dan menjadi dewasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita petik dari renungan ini? Pertama, mengenal dan menaati Tuhan merupakan proses seumur hidup. Yang kedua, ketaatan pasti membawa berkat. Yang ketiga, ketidaktaatan mengakibatkan konsekuensi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami terima. Berkati kami agar kami mampu taat sepenuhnya kepada Tuhan pada hari-hari di sepanjang minggu ini. Berkati aktivitas kami, baik sebagai pelajar, mahasiswa, profesional, pensiunan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup. Jamah dan pulihkan juga mereka yang menderita sakit, dan pertobatkan Tuhan mereka yang tersesat jalan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi saudara damai sejahtera dari jam ini sampai Maranatha. Amin.